Hai hai hai, balik lagi nih sama aku di programnya Ada Apa? Apa aja ada. Oke, di video kali ini aku mau menyampaikan beberapa dampak atau dampak negatif atau bahaya dari kelebihan berat badan atau obesitas. Ya, jadi ya kalian tahu sendirilah obesitas itu kayak gimana gitu ya. Ya intinya adalah kelebihan berat badan yang sudah sangat-sangat berlebih gitu, bukan cuma gemuk atau memel doang ya, tapi itu udah berat badannya itu udah melebihi dari yang seharusnya gitu, dari yang sewajarnya. Nah, kalian bisa cek berat badan kalian apakah itu udah masuk ke obesitas atau belum, atau berat badan kalian normal atau malah kurang. Itu kalian bisa cek di web, pokoknya adalah cari aja web yang bisa ngecek berat badan sama tinggi badan kalian itu nanti tuh masuknya ke normal atau ke kurang atau bahkan ke obesitas gitu. Nah, jadi kalau di video kali ini aku mau ngasih beberapa dampak negatifnya dari obesitas. Langsung aja ke yang pertama, yaitu penyakit jantung. Jadi obesitas itu bisa meningkatkan resiko terkena penyakit jantung karena lemak yang berlebih atau penumpukan lemak itu nanti bisa menyumbat di dinding arteri yang dapat menghambat aliran darah itu ke jantung. Makanya jadi darahnya itu kurang maksimal gitu ya dialirkan ke jantung, jadi ya itu bisa berdampak jadi jantungnya kurang sehat gitu karena ada si penumpukan lemak-lemak tadi. Jadi kalian yang sekiranya udah masuk ke dalam kategori obesitas bisa patut berhati-hati, atau mungkin kalian bisa cek kesehatan atau konsultasi ke dokter gitu biar kesehatan tubuh kalian itu bisa terjaga. Terutama tadi ya, kesehatan jantung itu bisa terjaga karena kalau jantung kita bermasalah itu dampaknya sangat besar gitu ya. Karena jantung kan kayak sumber kehidupan gitu. Kalau jantung udah nggak berdetak lagi, udah nggak deg-deg lagi kan ya berarti mati gitu. Jadi harus dijaga dengan sebaik mungkin kesehatan jantung kita. Terus dampak negatif yang kedua yaitu bisa meningkatkan resiko diabetes. Nah, jadi lemak tubuh itu yang berlebih itu bisa mengganggu tubuh untuk menghasilkan hormon, termasuk hormon insulin. Kalian pasti tahulah hormon insulin itu untuk apa gitu. Biasanya kan kalau yang punya penyakit diabetes harus disuntik insulin gitu kan, karena di tubuhnya itu produksi hormon insulinnya itu jadi kayak terhambat gitu. Nah, ini bisa mengganggu, jadi lemak-lemak tubuh itu bisa mengganggu produksi dari hormon insulin yang dapat mengontrol gula darah. Jadi karena hormon insulinnya itu kurang diproduksi, jadi gula darah kan jadi meningkat. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit diabetes. Terus dampak negatif yang ketiga yaitu tekanan darah tinggi. Nah, lemak yang ekstra di dalam tubuh atau yang menumpuk terlalu banyak di dalam tubuh itu bikin jantung kita itu lebih keras untuk bekerja, untuk memompa darah ke seluruh tubuh gitu. Nah, ini juga bisa berdampak karena tadi jantung itu memompanya lebih keras karena biar bisa kesebar ke seluruh tubuh, jadi tekanan darahnya itu bisa tinggi. Nah, ini juga nggak baik kan untuk kesehatan karena tekanan darah tinggi. Terus dampak yang keempat yaitu obesitas dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Nah, ini karena ada lemak yang menumpuk di sekitar leher dan juga di sekitar dada itu bisa menghambat saluran pernafasan. Jadi bikin saluran pernafasan itu jadi lebih sempit gitu karena ketumpuk sama lemak-lemak. Nah, itu bisa bikin gangguan pernafasan, bisa bikin sesak nafas kayak gitu. Terus dampak yang kelima yaitu gangguan kesehatan mental. Nah, ini juga cukup berbahaya karena ya kalian tahu sendiri di lingkungan kita itu kan misal ada yang terlalu gemuk gitu kan biasanya kayak dikatain atau biasa kita sebut dengan body shaming, ih gendut banget, atau kamu tuh udah terlalu over gendutnya kayak gitu kan, kadang bikin kita kepikiran gitu ya, jadi kepikiran dan mentalnya, kesehatan mentalnya itu bisa kena. Nah, itu juga nggak baik juga kan buat kesehatan kita. Jadi biar kesehatan mental kita juga masih tetap sehat gitu ya, kita harus bisa menjaga kesehatan tubuh kita
biar enggak obesitas, biar enggak dikatain sama orang-orang juga yang bisa bikin kita depresi atau stres sendiri gitu. Terus yang keenam yaitu bisa mengalami masalah sendi, karena kan tadi ya karena terlalu banyak penumpukan lemak, terus kan berat badannya jadi berlebih, terus kayak badan ini tuh tulang dan sendi itu menopang terlalu berat gitu, jadi kayak sendinya itu bekerja lebih keras, jadinya bisa mengalami masalah sendi. Nanti misal kayak sendinya jadi kurang leluasa untuk bergerak, atau mungkin jadi kayak linu-linu kayak gitu, itu juga bisa menyebabkan itu karena dari penumpukan lemak-lemak yang terlalu banyak tadi, dan juga terlalu menanggung beban yang berlebih gitu. Terus yang ketujuh yaitu obesitas itu dapat mengganggu keseimbangan hormonal dalam tubuh. Termasuknya tadi ada hormon insulin, terus leptin, dan juga adiponektin yang berperan dalam mengatur nafsu makan, metabolisme, dan pengendalian berat badan. Nah, jadi nanti metabolisme di tubuh kita itu juga bisa terganggu karena penumpukan lemak yang terlalu banyak. Terus yang ke-8 yaitu kanker. Nah, itu ada beberapa jenis kanker yang disebabkan karena tubuh kita yang obesitas. Itu ada kanker payudara, kanker usus besar, terus kanker rahim, dan juga kanker prostat. Nah, karena si lemak ini itu bisa mempengaruhi pertumbuhan sel-sel kanker, karena tadi lemak yang terlalu berlebih, jadi sel-sel kanker itu bisa tumbuh gitu misal kalau di payudara nanti jadinya kanker payudara, atau di usus nanti jadinya kanker usus, atau di rahim bisa jadi kanker rahim gitu. Terus yang ke-9 yaitu gangguan reproduksi. Jadi obesitas itu bisa menyebabkan gangguan menstruasi pada wanita dan bisa menurunkan kesuburan. Jadi obesitas pada pria dan juga wanita itu bisa berefek juga ke sistem reproduksi kita. Jadi kayak kerjanya itu lebih terhambat, jadi bisa menurunkan kesuburan. Terus yang ke-10 yaitu bisa menyebabkan penyakit hati. Ini bukan penyakit hati, sakit hati yang perasaan yang tersakiti, tapi ini beneran hati yang sakit gitu. Hatinya, hati organ tubuh kita, hati yang sakit gitu. Jadi karena si lemak tadi kayak terlalu menumpuk di hati, jadi hati itu kurang bisa bekerja secara maksimal. Jadi ya itu bisa bikin penyakitan, atau ini namanya perlemakan hati non-alkoholik. Jadi ini merupakan penumpukan lemak di hati yang tidak terkait dengan konsumsi alkohol. Jadi ini perlemakan hati ini itu ya disebabkan karena lemak yang ada di tubuh kita itu terlalu banyak gitu. Jadi kayak menumpuk di hati, dan ya bisa jadi hepatitis lemak non-alkoholik dan sirosis hati. Nah, jadi sebenarnya udah banyak kasus gitu ya, udah banyak penyakit yang ditimbulkan karena berat badan yang terlalu berlebih, atau lemak tubuh yang terlalu berlebih, atau obesitas. Itu tuh udah banyak banget korbannya yang kena penyakit berbagai macam yang tadi kayak yang udah aku sebutin. Jadi kalau tips dari aku, kalian harus bisa menjaga kesehatan. Pokoknya jangan sampai berat badan kita itu terlalu berlebih atau sampai dikategorikan obesitas. Ya mungkin kalau agak bohai dikit, agak semok-semok dikit oke lah, cuma jangan sampai ke kategori obesitas gitu. Agak berisi ya masih oke, tapi ya jangan terlalu kurus juga. Jadi kita harus punya pola hidup yang baik, jadi bisa konsumsi makan makanan yang sehat, yang baik juga, vitaminnya yang seimbang, pokoknya yang gizinya itu seimbang. Terus rajin-rajin olahraga juga biar tubuh kita itu sehat, terhindar dari beberapa penyakit-penyakit yang udah aku sebutin tadi. Jadi buat kalian yang ngerasa kayak, oh ini berat badanku tuh udah terlalu berlebihan, yuk sekarang coba diet secara sehat gitu ya. Dietnya jangan diet ekstrim kayak gitu. Kalian bisa konsultasi aja ke dokter yang udah lebih ahli gitu untuk melakukan diet-diet yang sehat biar tubuh kalian itu juga sehat dan bugar gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.